Oke, dan kita balik lagi nih tentunya di Kiom Talk Show atau di podcastnya Kiomar tentunya, dan kita bakal ada games. Tentang apa gamesnya? Jadi nanti Jonathan bakal ditanya ini tuh jenisnya apa gitu. Jadi bakal ada 2 pilihan gitu, dan nanti bisa sedikit dijelaskan ya kenapa jawabannya atau pilihannya itu. Nih, kita lihat dulu. Ya ini adalah Comfort Green in Scandinavian atau Dynamic Modern Scandinavian House. Dynamic modern, karena kalau modernnya kita ambil dari kabinetnya tuh polos-polos clean di belakang. Terus Scandinavian-nya itu di lampu-lampunya. Tahu ya. Skandinavian itu yang seperti apa sih biasanya? Dia lebih kayak Eropa-Eropaan dulu. Jadi jadi kayak klasik tapi yang modern, yang lucu-lucu gitu lah. Kalau jelaskan ke umum seperti itu ya, kalau ada gambar. Lucu-lucu aja gitu ya. Oke, benar. Jawabannya adalah Dynamic Modern Scandinavian House gitu. Kita lanjut ke foto selanjutnya ya. Kita ambil dulu. Ini adalah fotonya ruang tamu ya, atau ruang santai. Light modern atau simplicity and harmony in Japandi. Itu jelas light modern. Kenapa light modern? Karena ringan. Jadi kayak dia clean. Jadi kesannya ruangannya itu bersih. Terus ya kerasa ringan gitu aja. Jadi kayak cenderung apa ya, nggak berat di mata. Jadi kayak enteng gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Jadi warna itu memberikan kesan gitu kan. Kita kasih warna yang gelap, itu dia kesannya berat. Kalau warna yang terang gitu ya, kesannya ringan, clean gitu seperti itu. Ini saya juga pengen nih punya rumah kayak gini nih. Pengen punya rumahnya, tapi malas bersih-bersihnya. Itu adalah masalah anak muda zaman sekarang. Kita lanjut lagi. Ini gambarnya ada banyak banget nih. Kalau yang ini adalah apa ya? Ruang kerja, ruang makan juga bisa. Mungkin ruang santai juga bisa, ruang keluarga. Betul, karena memang desain sekarang itu nggak mesti ruang itu harus jelas. Hybrid kadang-kadang. Jadi ruang makan itu bisa di ruang kerja. Nah, itu jadi kayak satu ruang bisa buat semua. Kosan saya ruang kerja, ruang makan, ruang tidur jadi satu. Udah konsep modern tuh ya. Konsep modern banget nih. Kalau ini nih, tadi modelnya adalah Japandi Modern House atau Warm and Relaxing House. Mungkin lebih ke warm sih ya. Warm and Relaxing House. Kenapa tuh? Karena ada kayu-kayunya, jadi dia kesannya lebih ke hangat, relax sih. Jadi material juga mempengaruhi ya. Jadi kalau misalkan kita pakai material yang semen aci itu, dia kesannya lebih dingin, jadi lebih nggak relax itu kan, lebih serius. Kalau yang ini lebih kesannya casual, jadi dia bisa buat santai. Kalau yang kayu-kayu gitu. Walaupun ini mungkin parket ya. Betul, bisa jadi parket. Jadi motif-motif kayu, pokoknya tone kayu gitu hangat ya. Gitu. Jadi tone mendekati kuning coklat gitu kan. Karena material sekarang ya banyak sekali ya, ada engineering wood, ada parket, ada vinil gitu kan, bahkan ada juga ada. Bener-bener vinil, nanti vinil gitu. Tapi bener loh, jawabannya adalah Warm and Relaxing House. Belum ada yang salah. Kalau saya tahu tentunya. Kita lanjut, ini adalah dari tadi sudah ngomongin di luar, kita masuk ke sebuah kamar. Ini mungkin adalah sebuah kamar impian banyak orang. Kalau ini adalah Modern Natural House atau Classic White House. Yang pertama tadi, yang Modern Natural House. Natural. Karena kalau klasik sih kurang klasik sih ya. Kurang klasik ya. Walaupun pakai kayu ya. Iya, jadi kayu belum tentu klasik. Modern pun juga bisa pakai kayu gitu kan. Seperti itu. Jadi ini lebih ke itunya sih. Kayunya itu, cuma kalau klasiknya nggak dapat di sini. Walaupun pakai kayu belum tentu klasik nih, ya kan. Kita lanjut lagi. Di lembar yang selanjutnya, ini adalah Japandi House atau Monochrome Scandinavian. Mungkin bukan Scandinavian sih, mungkin sih ya. Mungkin bukan Scandinavian ya. Mungkin ya, karena dia ininya lebih ke modern sih, jadi ya, cenderung ke itu sih, bukan Scandinavian. Baru salah pertama nih kayaknya. Ini adalah Monochrome Scandinavian House. Saya juga tidak tahu alasannya seperti apa. Kita hanya melihat dari website tentunya ya, dari dekor rumah. Ini adalah dari Monochrome Scandinavian. Gitu. Kalau Japandi House-nya seperti apa sih? Apa ya, sebenarnya prinsip-prinsip itu tuh lebih ke penamaan ya. Kadang-kadang sekarang hybrid. Jadi kayak kadang-kadang lebih ke tone material gitu kan. Jadi mungkin lebih ke wood dan lain kata kita sebut mungkin kayak Japandi dan sebagainya itu kan. Terus yang Skandinavian mungkin kita ada lengkung-lengkung lucu, pernah tahu? Jadi kayak yang ada radius-radiusnya, itu bisa kita arahnya ke Skandinavian juga. Selain ke klasik, yang murni klasik ya. Jadi sebenarnya apa ya, cenderung ke itu sih. Kita mix tuh bisa. Gitu, Jadi nggak mesti orang bilang, oh itu klasik ini.
tapi nggak mesti orang lain bisa bilang itu klasik yang tipe lain gitu kan. Klasik modern bingung kan? Bisa, jadi kayak semuanya itu bisa. Tradisional modern ya kan? Bisa, jadi kadang pendapat orang beda-beda tergantung dia sudut pandangnya mana. Gitu Benar. Kadang-kadang ada bangunan atapnya joglo, bawahnya modern, dia bilang oh ini modern kok, gitu kan. Ada yang bilang bangunannya etnik gitu kan. Karena joglonya itu tadi. Ada yang ngomong yang punya bingung. Bisa juga. Oke, lanjut. Ini adalah simplicity and harmony in Japandi atau warm and relaxing house. Ini lebih ke Japandi gitu sih ya. Japandi ya. Ya dari tipe-tipe furniturnya sih. Oke. Ngotaknya itu dan ininya sih. Oke. Jadi bisa dilihat deh, ini adalah ruang tamu, ruang makan, ruang bersantai jadi satu. Gitu. Jadi tapi dari furniturnya kelihatan Jepang banget ya. Iya. Oke. Kita lanjut ini lagi yang selanjutnya, tinggal 2 terakhir. Ini adalah sebuah rumah tengah. Ini adalah classic white house atau homey modern minimalis. Yang jelas bukan klasik. Jadi yang homey. Karena Ya. klasik ini lebih ke modern ini. Gak ada klasik-klasiknya. Besi ya. Udah pakai besi-besi. Ya. Ini aja kayak ini sebenarnya tuh 2 tapi bisa jadi 1 gitu kan yang bisa dimasukin gitu itu furniture namanya gitu. Karena kalau klasik rata-rata misalkan plafonnya itu dia pakai yang kadang ada upsellingnya terus ada ornamennya kotak-kotak gitu. Kayak di Istana Negara atau dan sebagainya. Yang masuk ada bagian masuknya gitu ya. Ya, itu kan jadi ada masuknya ke atas terus ada upselling namanya ya. Terus nanti ada grid-gridnya ornamen gitu kadang-kadang. Seperti itu. Itu kalau klasik lebih kuatnya ke situ sih. Kalau ini kan plain gitu berarti. Plain itu yang modern. Karena mudah dibersihkan, perawatannya mudah. Kalau yang klasik itu dan yang pasti ini juga secara konstruksi lebih nggak mahal. Karena kalau klasik kan ornamen itu kan kita belanja bahannya dan belanja tenaganya buat nge-detail itu kan cukup yang mahal ada lebih ke situ juga ya kalau itu. Ya, selain material juga ornamen-ornamennya itu kok klasik itu memakan biaya kan pasti. Benar. Tapi ya anak muda paling pilihnya yang ini ya. Ya rata-rata larinya ke sini. Gitu. Biasanya yang udah senior itu kan. Atau mungkin karena gini, klasik itu lebih kayak menunjukkan pride ya. Iya, pride, lebih ke pride dan lebih kayak gitu. Ini ada aku gitu kan. Kalau Jogja mah aku gitu kan. Rumah kok gitu kan. Jadi lebih ke situ. Tapi kalau mungkin anak muda yang pengen simple, pengen nggak ribet, apalagi yang masih pekerja gitu ya, masih kerja di luar. Yang lebih casual. Klasik lebih ke formal rata-rata. Benar. Jadi lebih bisa. Ya sedikit bersih-bersihnya lebih enteng gitu. Iya, betul. Oke, ini adalah sebuah kamar. Kamar yang punya rumah ya. Ini adalah Skandustri atau Skandinavian. Skandustri atau Skandinavian. Ini dari warnanya sih lebih cute-cute gitu sih ya. Karena ada warna biru-birunya itu kayak pola-polanya. Bukan lebih ke industri sih, tapi yang ke Skandinavia sih. Kalau industri biasanya abu-abu kali ya. Cenderung yang expose materialnya lebih banyak gitu kan. Di kamar materialnya expose, tapi boleh juga ya? Gak masalah gitu kan. Jadi ada juga yang ada ornamen bata kan. Expose gak mesti kotor ya sekali lagi ya. Itu kan bisa kita berikan coating gitu kan. Jadinya debu itu gak turun. Gitu takutnya kan dalam kamar tiba-tiba kan berdebu gitu. Iya, enggak, itu bisa ada treatmentnya pakai coating namanya. Ada coating, ada yang bening, ada yang glossy, ada juga yang doff, ada yang berwarna juga hitam, semuanya lengkap. Dan semuanya bisa Anda dapatkan di Kihomart. Jadi sekarang hampir semua kalau pengen ini ada solusinya. Kalau misalkan mau yang expose itu biar nggak lumutan. Benar. Ada solusinya materialnya. Bener. Aku pernah ketemu sama salah satu customer di Kihomart tentunya itu adalah bukan orang Indonesia tapi bule gitu. Itu dia membeli batu alam, kan ada jual batu alam juga tuh dan bisa request juga kan. Itu buat kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu ada matahari langsung gitu tapi bolong gitu kan. Terus di situ tuh batu beneran. Yang lain keramik biasa, itunya batu gitu. Ini orang-orang aneh-aneh juga ya ide gilanya gitu. Karena kata si bapak-bapak ini tuh dia menikmati hidup tuh dengan cara berendam dan mandi yang lama gitu. Sambil ngopi, sambil baca buku gitu. Kalau kita mah kedinginan ya. Ini kan orang cara menikmati hidup. Tapi ini ada fun fact ya. Jadi orang mungkin nggak ngira kos bikin kamar mandi atau harga barang di kamar mandi itu mungkin dibandingkan kamar masih kosongan itu bisa lebih mahal di kamar mandi. Kan sanitary harganya
belum keramiknya. Biasanya kan sekarang udah modelnya full semua. Ini kadang-kadang finishing di kamar mandi itu kok di rata-rata dengan finishing di dalam ruang kamar itu lebih mahal kamar mandi ya. Jangan salah nih. Bener. Biasanya kamar mandi ada exhaust juga segala macam. Ya itu untuk penghawaan. Jadi misalkan dia nggak bisa bukaan keluar, itu kita paling nggak minimal ada exhaust. Jadi satu buat kalau misalkan kita mandi uap panasnya bisa ketarik, dan yang kedua itu untuk ini biar tekanan udaranya negatif. Jadi misalkan ada yang jorok nih, gitu kan di kamar mandi orangnya jorok, kebuka misalkan keluarnya langsung kamar gitu kan, jadi baunya nggak keluar karena tekanannya negatif. Jadi udaranya malah yang kedorong masuk, baru kedorong keluar. Berarti tetangga yang bau. Ya jangan dibuang ke tetangga juga dong. Bukan jangan ya. Oke. Kita masuk ke games yang kedua. Ini adalah pertanyaan, ini agak panjang sih ini ya. Ini juga pertanyaannya adalah mengenai ini namanya rumah apa. Waduh. Apa adat apa? Kalau adatnya sih aku tahu, tapi rumahnya namanya nggak tahu. Kok nggak salah ya? Kok nggak salah ini adatnya apa? Tak nih nggak salah. Bener sih sebenarnya, tapi ada penjelasannya dulu nih. Rumah tradisional ini berada di provinsi Sumatera Utara. Ya. Tepatnya di suku Batak. Nah, rumah adat apakah ini? Saya juga nggak tahu kalau nggak baca loh. Tapi tahu Batak udah keren loh. Ya. Kenapa bisa tahu Batak dari mana nih? Itu dipelajari sih. Jadi kita harus di dulu zaman kuliah dulu ada mata kuliah itu memang untuk arsitek lokal. Jadi kita belajar ya tipikal bangunan. Karena misalkan kita dapat proyek misalkan bandara di Sumatera Utara, kan? Biasanya kan kita harus masukkan unsur lokal juga permintaan dari sana. Itu kan kita harus tahu dasar-dasarnya ya. Paling tidak tahu ini prinsipnya gimana. Nah setelah tahu dasar bentuknya, kita baru mungkin belajar lebih dalam nih kaitannya sama dia tadi filosofinya gimana biar nggak salah gitu kan, seperti itu. Oke. Dan juga mungkin kalau ini adalah namanya rumah adat Bolon. Tapi benar dari Batak tentunya. Oke. Tahu loh. Dari Bataknya aja udah hebat. Coba tadi saya ditanya, ukiran kayu ini mengandung filosofi ajaran khas Hindu. Ukiran ini berasal dari pulau yang terdapat banyak pantai. Ukiran dari daerah manakah? Pak Bali kali ya. Benar. Bener sih dari Bali sih. Ya kan? Penjelasannya aja agamanya Hindu, banyak pantai ya pasti di Bali. Iya. Tadi pura-pura mikir aja sebenarnya. Oke. Tapi ini ya gitulah ya. Banyak kalau di Bali tuh ya mungkin banyak tentang agama. Betul. Gitu ya. Dan kerennya kalau di arsitek di Bali itu mereka benar-benar masih menjaga tradisi banget dari arsitek. Jadi hampir semua bangunan-bangunan terutama rumah-rumah itu ya yang mungkin masih itu masih prinsip-prinsip Bali itu masih dipegang. Kan juga ada kepercayaan tentang agama juga ya. Benar. Ini dibagi zonanya apa itu ada di Hindu. Dan juga kalau aku sukanya di sana tuh walaupun rumahnya modern dan orangnya modern tapi masih beragama Hindu ya tentunya ya. Itu kayak siku-siku rumahnya tuh masih ada kayak ornamennya, warnanya. Dan pasti unsur alam juga masuk sana. Jadi paling enggak pohon-pohon tanaman itu rata-rata asri ya di sana. Karena memang budaya sana masih pegang kuat banget. Iya benar. Semoga tetap harus dipegang terus ya. Yang terakhir, ukiran kayu ini merupakan ukiran dari Papua. Ukiran ini tuh memiliki karakter yang unik karena umumnya mengadopsi bentuk manusia. Ukiran khas dari suku manakah ini? Ditanyain suku, ya kan? Satu Jawa aja saya ngomong suku Jawa nih masalahnya. Dari Papua sih, suku di Papua. Menyerah ya? Menyerah. Kalian ini adalah suku Asmat. Oke. Suku Asmat ada di Papua tentunya dan juga mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Karena nggak benar semua saya nggak jadi ngasih uang 2 juta rupiah buat THR. Pokoknya kenceng ya. Masih puasa loh. Masih puasa, iya benar. Tapi kan udah ngaku duluan. Iya. Oke, tapi sebelumnya makasih ya buat sama-sama. Sanjaya. Kasih tahu dong kalau nanti ada viewers kita yang pengen tahu atau pengen lihat hasil dari pembangunan dari Sanjaya Arsitektur kemana? Jadi kalau mau cek karya-karya kami ada di 2 akun yang paling gampang. Yang pertama di Instagram itu @Sanjaya Arsitek ya, mungkin bisa di sini kan @Sanjaya Arsitek. Nanti bisa dieditin ya. Atau bisa di www.sanjayaarsitektur.com. sanjayaarsitektur.com itu. Paling gampang adalah buka Google aja, ketik Sanjaya Arsitektur bisa juga seperti itu. Atau misalkan mau penasaran main ke studio kami juga enggak apa-apa di daerah Sleman ya di Jalan Magelang. Nanti cari aja itu Sanjaya Arsitektur and Engineering. Nanti sudah ada di langsung ke sini. Langsung di sini. Jadi
kalau misalkan mau main dulu nih, pengen ngobrol-ngobrol dulu santai, itu masih bisa, itu bisa masuk ke sini aja. Bener. Kita tadi udah ngobrolin banyak banget, mulai dari apa yang harus kita sediakan atau kita harus siapkan kalau kita mau bangun rumah, kita harus gimana aja gitu. Dan juga kalau kedepannya pengen bukan connecting room, pengen buat rumah yang dibangunnya lebih gitu, ngembang ibaratnya. Misalnya rumah bertumbuh ya. Rumah tumbuh bisa juga gitu. Tentunya terima kasih buat waktunya. Sama-sama, ya sukses selalu. Jonathan, terus besok saya tunggu di Kiomat. Siapa tahu kita bisa ketemu di sana, ya kan main-main ke sana. Belanja juga boleh sih. Oh, sering sih. Ya sering sih. Oke. Terima kasih tentunya. Oke. Dan buat kamu Kiom Lover, jangan lupa untuk follow sosial media kita di @kiomat dan juga jangan lupa untuk dicek sosial media dari Sanjay Arsitektur. And jangan lupa untuk tingkatkan terus transaksi Anda. Dimana lagi kalau bukan di Kiomat, karena Kiomat pasti lengkap. Kiomat pasti lengkap.